Hai, saya Agustina Triwayuni. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar penyakit yaitu ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan kalian tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi atau pengertian dari infeksi saluran kemih. Nah, apa sih infeksi saluran kemih itu? Nah, infeksi saluran kemih didefinisikan sebagai kondisi di mana saluran kemih terinfeksi oleh patogen yang menyebabkan peradangan atau inflamasi. Nah, pada infeksi saluran kemih terdapat infeksi dengan jumlah koloni yaitu lebih dari 100.000 mikroorganisme tunggal per mili. Nah, untuk infeksi saluran kemih dapat menyerang segala usia atau semua umur, mulai dari anak-anak, orang dewasa, sampai pada orang lanjut usia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ISK atau penggolongan infeksi saluran kemih. Nah, untuk infeksi saluran kemih dibagi menjadi dua, yaitu infeksi saluran kemih atas dan infeksi saluran kemih bawah. Nah, untuk infeksi saluran kemih atas biasa disebut dengan pilonefritis, di mana infeksi ini terjadi pada ginjal. Nah, untuk pilonefritis itu sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu pilonefritis akut yang terjadi dalam jangka waktu 1-2 minggu dan pilonefritis kronis yang terjadi dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, gejala dari infeksi saluran kemih atas yaitu yang pertama ada demam, menggigil, nyeri punggung karena infeksi ini menyerang ginjal, mual dan muntah, dan disuria atau nyeri pada waktu berkemih. Nah, untuk selanjutnya yaitu infeksi saluran kemih bawah, di mana pada infeksi saluran kemih bawah ini bakteri menyerang uretra atau disebut dengan penyakit ureteritis, yaitu peradangan atau infeksi pada uretra, yaitu saluran yang mengangkut urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kedua ada sistitis, yaitu inflamasi atau peradangan pada kandung kemih yang paling sering disebabkan oleh penyebaran infeksi atau bakteri dari uretra. Nah, untuk gejala dari infeksi saluran kemih bawah ini sendiri yaitu yang pertama disuria atau nyeri waktu berkemih, peningkatan frekuensi berkemih atau dalam sehari itu buang air kecilnya lebih dari 8 kali, dan keinginan kuat untuk berkemih atau biasa disebut dengan anyang-anyangan, hematuria, adanya darah dalam urin, nyeri punggung pada bagian bawah, dan piuria, adanya sel darah putih dalam urin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi atau penyebab dari infeksi saluran kemih. Nah, untuk etiologinya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan faktor bakteri dan berdasarkan faktor predisposisi. Nah, untuk bakteri yang paling banyak menyebabkan infeksi saluran kemih yaitu bakteri Escherichia coli yang paling banyak terdapat dalam tinja, kemudian bakteri Klebsiella, bakteri Proteus, Enterobacter, dan Enterococcus. Nah, untuk faktor predisposisi penyebab infeksi saluran kemih yaitu adanya obstruksi atau penyumbatan pada saluran kemih yang disebabkan karena adanya batu, kista, atau tumor. Penggunaan kateter. Nah, di mana seseorang yang menggunakan kateter dalam jangka waktu yang lama dan kurang menjaga kebersihannya dapat menyebabkan bakteri masuk dan berkembang biak. Yang ketiga yaitu vesiko-ureteral reflux atau adanya aliran balik urin dari kandung kemih menuju ginjal. Dan yang terakhir ada pengosongan kandung kemih di mana masih terdapat sisa urin di dalam kandung kemih yang belum dikeluarkan. Nah, selanjutnya perjalanan penyakit atau patogenesis dari infeksi saluran kemih yaitu bakteri masuk ke dalam uretra melalui perineum atau antara anus dan vagina. Kemudian bakteri dari uretra masuk ke dalam kandung kemih. Nah, di dalam kandung kemih bakteri ini menempel pada vesika urinaria
urina dan membentuk suatu kolonisasi bakteri. Nah, terjadinya suatu kolonisasi bakteri ini dapat menyebabkan respon inflamasi atau peradangan dan akhirnya seseorang terserang infeksi saluran kemih. Nah, untuk faktor risiko infeksi saluran kemih yaitu yang pertama usia, di mana usia lanjut atau di atas 60 tahun itu paling banyak terkena infeksi saluran kemih karena adanya penurunan sistem imun. Yang kedua, jenis kelamin, di mana pada jenis kelamin perempuan itu lebih banyak terkena infeksi saluran kemih daripada jenis kelamin laki-laki. Karena apa? Karena pada perempuan jarak antara anus dengan vagina atau dengan saluran kemih itu lebih pendek daripada pada laki-laki. Yang ketiga yaitu obstruksi atau terjadinya penyumbatan pada saluran kemih yang disebabkan karena adanya batu, kemudian kista, kemudian tumor, sehingga urin yang seharusnya dikeluarkan itu tidak dapat dikeluarkan secara sempurna dan akibatnya terjadi pengosongan kandung kemih yang tidak sempurna. Nah, pengosongan kandung kemih yang tidak sempurna ini dapat menjadi sarang bakteri untuk berkembang biak lebih banyak. Selanjutnya yang keempat yaitu vesika urina reflux atau terjadinya aliran balik urin dari kandung kemih menuju ginjal, sehingga terjadinya pembengkakan pada ginjal karena terlalu banyak urin yang balik ke ginjal. Kemudian diabetes. Nah, diabetes ini kenapa kok menjadi faktor risiko terjadinya ISK? Karena pada penderita diabetes terdapat glukosa yang berlebihan di dalam urin sehingga itu menjadi sarang bakteri untuk berkembang biak lebih banyak lagi. Kemudian pada penderita diabetes itu terjadi penurunan sistem imun sehingga seseorang yang terkena atau mengidap suatu penyakit diabetes itu lebih rentan terkena infeksi. Nah, yang terakhir yaitu pemasangan kateter di mana seseorang yang jarang mengganti atau tidak menjaga kebersihan kateter ini dapat menyebabkan bakteri itu masuk dan berkembang biak. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan infeksi saluran kemih. Yang pertama, menjaga kebersihan toilet, terutama untuk toilet duduk, dibersihkan dudukan toilet dengan tisu sebelum menggunakannya. Yang kedua yaitu memperhatikan arah pembasuhan setelah buang air kecil, yaitu dari arah depan ke belakang. Hal ini bertujuan agar bakteri dapat keluar dan tidak masuk ke dalam saluran kemih. Nah, yang ketiga, tidak menahan kencing. Kemudian yang terakhir, minum air putih dalam jumlah yang banyak atau cukup agar urin yang keluar juga meningkat. Mengkonsumsi air putih dengan jumlah yang cukup ini dapat membersihkan bakteri atau mikroorganisme yang masih terdapat dalam kandung kemih untuk dikeluarkan. Yang terakhir yaitu tentang penata laksanaan atau terapi pengobatan farmakologi menggunakan obat maupun tidak menggunakan obat untuk penyakit infeksi saluran kemih. Yang pertama untuk terapi obat infeksi saluran kemih atas yaitu ada ceftriaxone, ciprofloxacin, cefaclor dan gentamisin. Nah, untuk infeksi saluran kemih bawah yaitu terapi obatnya menggunakan nitrofurantoin, ciprofloxacin, amoxicillin, dan trimethoprim. Nah, untuk terapi non-farmakologi atau tidak menggunakan obat yaitu yang pertama, minum air putih dalam jumlah yang banyak, buang air kecil sesuai kebutuhan atau tidak menahan kencing, menjaga dengan baik kebersihan sekitar organ intim dan saluran kencing. Nah, tidak menahan bila ingin berkemih atau tidak menahan bila ingin berkencing, dan mengkonsumsi jus anggur atau cranberry. Nah, fungsinya ini mengkonsumsi jus anggur ini agar tidak terjadi infeksi saluran kemih berlanjut. Nah, itu tadi penjelasan tentang penyakit infeksi saluran kemih yang sudah saya berikan. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Untuk kalian yang menonton video ini,
Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.